Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalisa Azara dengan NIM 2406051100166. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media transmisi fisik dan media transmisi nirkabel. Yang pertama, apa sih pentingnya media transmisi dalam komunikasi data? Yaitu media transmisi berfungsi sebagai saluran yang memungkinkan pengiriman data, instruksi, dan informasi antara komputer dan perangkat lain. Dalam konteks jaringan komputer, pemilihan media transmisi yang tepat sangat penting untuk mencapai kecepatan, efisien, dan keamanan. Dengan perkembangan teknologi, berbagai media transmisi telah muncul, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami untuk memilih dan paling sesuai dan kebutuhan aplikasi tertentu. Nah, media transmisi fisik itu adalah media bahan yang digunakan untuk pengiriman sinyal berkomunikasi secara langsung melalui kabel. Kemudian contohnya ada kabel tri-state pair, kabel koaksial, kabel serat optik. Nah, kemudian mereka ini memberikan koneksi yang stabil dalam keandalan. Dalam jaringan lokal, media fisik seperti ini sering digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya. Contoh media fisik termasuk kabel tri-state pair, kabel koaksial, dan kabel serat optik seperti yang saya bicarakan tadi. Setiap jenis tersendiri memiliki karakteristik unik yang membuatnya cocok untuk aplikasi tertentu. Dan pemahaman serta tentang ini sangat penting untuk perancangan jaringan yang efisien. Kabel tri-state pair ini terdiri dari kawat tembaga yang dipilih bersamaan untuk meminimalisir interferensi elektromagnetik dari sumber eksternal. Ada dua jenis, yaitu UTP, itu yang paling umum dan ekonomis, serta STP yang memberikan perlindungan serta ekstra terhadap interferensi. Kabel ini sering digunakan dalam jaringan Ethernet, ya. Kemudian dengan kategori yang berbeda, ada Cat 5E dan Cat 6. Selanjutnya adalah di mana kabel koaksial, yang dimana kabel itu terdiri dari kawat tembaga pusat yang dikelilingi oleh lapisan isolasi pelindung logam dan lapisan luar. Struktur ini membuat kabel koaksial sangat efektif dalam mentransmisikan sinyal dalam jarak jauh dengan sedikit kualitasnya sedikit menurun. Nah, umumnya ini digunakan dalam sinyal televisi dan juga untuk koneksi broadband ya. Kelebihannya adalah kemampuannya itu menahan interferensi elektromagnetik, menjadikannya pilihan yang paling baik dan aplikasi yang memerlukan kualitas sinyal yang paling tinggi. Seperti itu. Untuk kabel serat optik sendiri, beliau ini menggunakan cahaya yang dipancarkan melalui serat kaca ataupun plastik ya untuk mentransmisikan data. Dan serat optik ini tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik. Jadinya dia lebih ideal untuk aplikasi yang memerlukan bandwidth besar seperti itu. Seperti internet dengan kecepatan yang harus tinggi dan jaringan telekomunikasi. Ya, walaupun biayanya lebih tinggi, namun keunggulan dalam kecepatan dan kapasitas data itu seringkali membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik dalam jangka yang panjang. Nah, untuk media transmisi kabel sendiri, yaitu media yang mengirimkan sinyal komunikasi melalui udara ya, tanpa kabel. Nah, gelombangnya contohnya seperti gelombang mikro, gelombang radio, dan inframerah. Kita bahas 3 itu aja. Yang pertama kita bahas dulu transmisi kabel tersebut. Ini tuh media transmisi kabel memberikan kemudahan dalam koneksi, memungkinkan perangkat terhubung tanpa batas fisik dan kabel. Dengan peningkatan penggunaan perangkat mobile atau IoT, Internet of Things, pemahaman tentang teknologi dan kabel itu semakin harus penting ya. Media ini tuh sering digunakan dalam situasi di mana pemasangan kabel tidak praktis, seperti di area terbuka atau dalam lingkungan yang sering berubah, dan dapat mencakup berbagai aplikasi mulai dari telekomunikasi hingga jaringan lokal ya, seperti itu. Contoh-contohnya tadi ada 3 kan. Yang pertama adalah gelombang mikro, di mana digunakan untuk frekuensi tinggi untuk mentransmisikan data ya. Kegunaannya untuk digunakan dalam komunikasi seluler dan satelit. Ya, teknologi ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi satelit, telepon seluler, dan microwave ya. Meskipun penawaran kecepatannya itu tinggi, gelombang mikro juga dapat terpengaruh oleh penghalang fisik ya, seperti gedung. Jadi itu gedung, cuaca itu salah satu penghalang gitu buat gelombang ini. Mempengaruhi sinyalnya yang menjadikan nggak sedikit sih, kalau cuaca dan gedungnya banyak jadi lebih sangat turun seperti itu.
yang kedua adalah gelombang radio, di mana digunakan sinyal radio untuk komunikasi tanpa kabel kan. Digunakannya ini untuk radio, televisi, dan komunikasi seluler. Gelombang radio merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling umum dan yang penting kan. Teknologi ini memungkinkan penyiaran informasi secara luas, termasuk siaran radio dan televisi, serta komunikasi seluler. Gelombang ini dibagi menjadi berbagai frekuensi untuk berbagai aplikasi. Jadi bermacam-macam, dan perkembangan teknologi terus memperluas penggunaan gelombang radio termasuk dalam sistem komunikasi digital dan nirkabel. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah inframerah, yaitu menggunakan cahaya inframerah untuk mentransmisikan data. Kalau kalian ingat remote ada inframerahnya, ada merah-merah di bagian depan, itu kalau kita pencet, nah itu inframerahnya atau IR tersebut. Teknologi ini tuh banyak digunakan seperti konsumen, seperti remote control TV itu tadi ya contohnya, dan beberapa perangkat itu untuk yang dekat ya, dimana walaupun jangka penggunaan itu cuma terbatas dan membutuhkan garis pandang yang jelas ya, teknologi ini tuh cukup efisien untuk aplikasi jarak pendek ya. Dalam konteks IoT sendiri, inframerah juga digunakan untuk berbagai aplikasi sensor loh dan komunikasi data. Meskipun saat ini lebih banyak menggunakan teknologi nirkabel atau tanpa kabel lainnya seperti bukan WiFi. Nah, tapi inframerah ini itu dalam jangka pendek itu lebih cocok. Jadi dua hal ini tadi itu mempunyai perbedaan masing-masing, di mana media transmisi fisik itu stabil dan kecepatannya tinggi, namun terbatas dalam jarak. Kalau transmisi nirkabel itu fleksibel dan dapat menjangkau area yang luas, namun lebih rentan terhadap interferensi. Jadi media fisik itu seperti kabel serat optik dan koaksial, lebih diutamakan untuk aplikasi yang memerlukan keadaan tinggi dan kecepatan tinggi seperti jaringan data di pusat data. Namun dengan sebaliknya, media nirkabel lebih disukai dalam situasi yang memerlukan mobilitas dan kemudahan akses, seperti dalam penggunaan perangkat mobil dan komunikasi di area terbuka. Seperti itu. Kesimpulannya adalah tekankan bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua situasi, dan penting untuk memilih media yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Diskusikan bagaimana keadaan kedua jenis tadi media saling melengkapi dalam praktis. Dengan perkembangan teknologi yang terus mempengaruhi media transmisi, sebagai contohnya seperti ini. Dalam banyak aplikasi modern, kombinasi antara media fisik ya dan nirkabel, yang ada kabel dan tidak kabel, itu lebih sering digunakan untuk mencapai kinerja yang optimal timbang daripada satu. Mending kita pilih dua-duanya, seperti itu. Sekian dari saya, maaf bila banyak salah. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.